Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin sedikit bercerita dulu ya teman-teman. Ada seorang guru sekolah menengah pertama. Dia meminta muridnya untuk menghafalkan sebuah kalimat yang sama dengan waktu yang sama pula. Pada saat itu, dia dihadapkan dengan kondisi di mana ada sebagian muridnya yang mampu menghafalkan kalimat yang sama tersebut dengan tepat waktu. Namun, ada sebagian muridnya yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghafalkan kalimat tersebut. Mengapa bisa demikian? Apakah karena sebagian murid ini lebih pintar? Atau ada faktor lain? Yuk, kita cari jawabannya sama-sama dengan menyimak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nova Winda Solhah. Saya adalah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2. Melanjutkan cerita saya yang di awal tadi, ada baiknya kita membahas dulu tentang bagian yang mengendalikan kegiatan kita, termasuk di dalamnya kegiatan menghafal. Apakah bagian itu? Jantung? Bukan. Hati? Bukan juga. Bagian itu adalah otak. Otak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, otak besar atau cerebrum, yang kedua, otak kecil atau cerebellum, dan yang ketiga, batang otak atau brainstem. Otak besar atau cerebrum terbagi menjadi beberapa bagian atau lobus. Yang pertama, lobus frontal, bertanggung jawab dalam hal memecah masalah, berpikir, konsentrasi, mengatur rencana, hingga mengatur pergerakan manusia. Yang kedua ada lobus temporal, bertanggung jawab dalam hal mengelola memori dan pendengaran, serta menangkap emosi orang lain. Yang ketiga ada lobus parietal, bertanggung jawab dalam hal sensasi alat indera, posisi tubuh, dan menulis. Dan yang terakhir ada lobus occipital, bertanggung jawab dalam hal sistem penglihatan manusia. Jadi, otak besar memiliki fungsi yang lebih mengarah kepada proses belajar, mengatur emosi, mengelola memori, dan persepsi. Lalu, ada otak kecil atau cerebellum. Bagian otak ini memiliki peranan sebagai pengontrol keseimbangan, pergerakan, dan koordinasi tubuh. Berkat bagian otak ini, kita bisa berdiri tegak, bergerak dengan lincah, dan berjalan dengan seimbang. Bagian yang terakhir adalah batang otak atau brainstem. Bagian otak ini memiliki peranan yang erat kaitannya dengan fungsi mempertahankan kehidupan. Karena fungsi dari bagian ini adalah sebagai pengaturan pernafasan, pencernaan makanan, serta mengatur tekanan dan peredaran darah. Nah, sampai di sini sedikit banyak kita mulai memahami apa itu fungsi otak dan kaitannya dengan permasalahan kita di awal tadi. Tetapi, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa kita memiliki otak yang sama namun kemampuannya berbeda? Ternyata, pada saat kita berada di usia dini, otak kita mengalami perkembangan hingga 80%. Dan cara kerja otak manusia itu semakin sering digunakan, maka akan semakin besar volumenya. Selama diberi berbagai rangsangan yang tepat lewat kelima panca inderanya, seperti diajak berbicara, menirukan suara, melakukan keterampilan, atau bahkan melihat dan mengenali wajah baru saja, maka perkembangan otak akan berlangsung secara cepat dan optimal. Tentu saja perlu didukung dengan makanan yang bergizi. Kesimpulannya, perbedaan kemampuan fungsi otak yang terjadi pada manusia kemungkinan besar terjadi karena pada saat otak seharusnya mengalami perkembangan secara optimal, yaitu pada saat usia dini, namun otak justru tidak mendapatkan stimulasi dan asupan gizi yang cukup. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, apa tadi kesimpulannya?